bawah dan sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Cara mengatasi troubleshooting pada komputer. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutup kemungkinan juga gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software, tetapi juga troubleshooting hardware. Komputer menyala sebentar langsung mati. Pasta kurang karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari IHS ke heatsink, sehingga jika pasta kurang atau kering maka mengakibatkan prosesor memanas dan akhirnya merestart bahkan mati. Heatsink tidak kompatibel karena setiap prosesor memiliki TDP (Thermal Descent Power) yang berbeda-beda dan otomatis panasnya setiap prosesor juga berbeda-beda, sehingga setiap prosesor heatsinknya berbeda-beda. Komputer tidak tampil dan ngehack ketika setelah terjadi mati lampu. Terjadi jebakan memori karena dalam setiap komponen komputer memiliki kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan daya listrik sementara. Permasalahannya adalah ketika terus dicoba untuk memaksakan hidup dan menyalurkan listrik, menjadikan kapasitor bermasalah. Karena kecenderungan kapasitor tidak bisa diisi ketika masih ada isi. Otomatis ketika setiap komponen seperti memori memiliki kapasitor, dipastikan itu menjadi masalah. Komputer menyala sebentar langsung mati sekitar 3 detik, dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. Prosesor tidak kompatibel dengan chipset yang terpasang pada motherboard. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui, ternyata permasalahannya hanya sepele. Memori atau RAM kendor atau kotor kaki-kakinya yang kuningan, atau memori mati. Solusinya, yang pertama, lepas lalu pasang kembali. Kedua, bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih, atau coba ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi bip 3 kali, pendek atau cepat. Namun, power hidup tapi tidak ada tampilan. Itu kerusakan pada FGA cardnya. Bisa jadi kendor atau kotor kaki-kakinya atau mati. Solusinya, yang pertama, lepas dan tancapkan kembali. Kedua, bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kuningan dengan penghapus pensil. Yang ketiga, ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi bip terus-menerus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan. Kerusakan pada memory card atau RAM. Solusinya, lakukan hal-hal yang sama dengan poin pertama. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Komputer keluar dari boot, failure, insert, disk, and freeze enter. Kerusakan pada harddisk Anda atau sistem yang ada di harddisk hilang. Solusinya, yang pertama, pastikan harddisk dikenal di dalam sistem BIOS komputer. Caranya dengan memperhatikan tampilan awal apakah ada ide atau harddisk yang muncul, atau tekan Delete pada saat awal menyala lalu lihat di standar setting apakah harddisk Anda muncul atau tidak di situ. Kedua, jika muncul berarti harddisk bagus, hanya sistemnya atau partisinya yang hilang. Yang ketiga, lakukan instalasi sistem lagi. Jika tidak muncul, harddisk Anda yang rusak. Keempat, ganti dengan yang baru atau coba tepuk secara perlahan badan harddisk lalu nyalakan lagi. Jika berhasil, segera backup data Anda. Kenapa ditepuk pelan? Sekedar memberi goncangan sedikit di motor harddisk yang macet agar bergerak lagi. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca harddisk. Masalah kebanyakan
kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah, karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk. Solusinya, ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang, karena langsung menempel di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. CD atau DVD-ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya, karena CD-ROM jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor, sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD, terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya, ambil sebuah paper clip, luruskan, lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong hingga pintu berhasil terbuka. Saran, sebaiknya jangan biarkan CD-ROM selalu kosong. Paling tidak, masukkan CD blank agar motor CD-ROM tidak macet. Monitor berubah-ubah warna. Kerusakan pada LCD monitor Anda. Kemungkinan besar ada patrian atau solderan yang terlepas atau retak, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusinya, reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. Floppy disk menyala-nyala terus. Ada virus lokal di komputer Anda. Kan dengan antivirus lokal saja pasti hilang. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya, yang pertama, cek koneksi kabel dari power outlet-nya ke tombol power pada PC. Kedua, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak jika memakai stabilizer. Yang ketiga, cek kabel power pada CPU. Yang keempat, jika tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MD. Komputer mau hidup tetapi tidak mau hidup. Cara mengatasinya, yang pertama, kenali terlebih dahulu bunyi bit. Kedua, bip satu kali saja tanda bahwa kondisi komputer baik. Ketiga, bip satu kali panjang terdapat problem di memori. Keempat, bip satu kali panjang dan 3 kali pendek kerusakan di VGA box. Kelima, bip satu kali panjang dan 2 kali pendek kerusakan di gram kali bip. Keenam, bip terus-menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Yang ketujuh, cek dengan menggunakan software Dianota seperti Sysoft, Sandra, PC Mark 04, PC Mark 05, dan lain-lain. Komputer mau booting tetapi selalu save mode. Cara mengatasinya, yang pertama, restart kembali komputer Anda. Kedua, jika masih trouble, install ulang Windows Anda. Ketiga, jika masih save mode juga, berarti hard disk Anda bermasalah. Cek dengan scan disk. Komputer sering hang. Cara mengatasinya, 1. Disebabkan software mengalami crash. Kedua, tekan Ctrl plus Alt plus Del, klik and text pada program yang not responding. Ketiga, tekan tombol restart pada CPU. 4. Disebabkan hardware mengalami konflik, adanya penambahan hardware baru. 5. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Keenam, install ulang Windows Anda. Tetapi yang perlu diingat, sebelum reinstall Windows Anda, lepaskan dulu hardware baru Anda. Yang ketujuh, jalankan fasilitas Add New Hardware yang terdapat pada counter panel. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya, yang pertama, cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Kedua, jika sudah tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Yang ketiga, coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard di MD Anda. Yang keempat, jika memakan sudah diganti keyboard baru tapi tetap tidak terdeteksi juga, coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila tidak
sistem Windows Sobat. Mouse tidak dikenali oleh keyboard. Cara mengatasinya, mouse kotor segera dibersihkan, khususnya pada bola mouse. Komputer sering crash. Cara mengatasinya, cek semua posisi kabel, hardware, dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor, dan juga VGA. Bila produsen motherboard MB tidak diketahui, cara mengatasinya yang pertama, buka casing dan cek CPU Anda. Biasanya sebuah MB memiliki label produsen yang sekaligus berisi spesifikasi tipe MB-nya. Kedua, lihat pada manual book. Ketiga, cari data MB lewat internet. Cocokkan ID yang tercetak pada stiker code dengan daftar yang terdapat pada situs www.fcc.gov/outreach dan cari daftar nomor ID yang dikeluarkan oleh Lembaga Perjanjian untuk Perangkat Elektronik di Amerika. 4. Gunakan software analisa seperti Sandra 99 dan lain-lain. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya, cabut baterai CMOS pada CPU atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan AMI dan Award. Contoh, A.M.I, AMI_SW, Ali 589589 dan lain-lain. Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya, baterai CMOS sudah tidak berfungsi atau mati. Ganti dengan baterai yang baru. Menambah perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya, kemungkinan besar BIOS Anda sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru, maka segera update BIOS Anda. Melacak kerusakan card pada MB. Cara mengatasinya, 1. Cobalah dengan mencabut dan menancapkan beberapa card pada MB Anda. Kedua, jika booting berhasil, maka card Anda tidak bermasalah, begitu juga sebaliknya. Pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, yang pertama, cek apakah Anda sudah memasang prosesor dengan benar. Kedua, cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa Anda periksa pada manual booknya. Crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya, kemungkinan RAM yang Anda pasang tidak kompatibel dengan komputer Anda. Cabut RAM tersebut. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, yang pertama, lakukan pengecekan seperti ketika kasus sebelumnya. Kedua, pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalnya, SDRAM memiliki slot yang hampir sama dengan RDRAM, tetapi RDRAM tidak bisa terdeteksi meskipun bisa dipasang pada slot jenis SDRAM. Ketiga, setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya, perhatikan batas kapasitas RAM Anda, misalnya RAM jenis Edo. Batas maksimalnya adalah 64 MB. Maka ketika dipaksakan untuk ditambah, maka komputer Anda menjadi semakin lambat. Virtual RAM. Cara mengatasinya, pertama, klik kanan ikon My Computer, pilih Properties, kemudian pilih Laptop Performance dan klik Virtual Memory. Kedua, pilih item Let me specify my own virtual memory setting. Pilih harddisk yang akan digunakan sebagai virtual memory. Ketiga, klik OK. Monitor tidak mau nyala. Cara mengatasinya, pertama, pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor OK. Kedua,
juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna. Tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua atau salah satu pin ke port VGA. Ketiga, pastikan juga VGA card Anda oke. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya: pertama, kemungkinan disebabkan karena setup driver untuk monitor tidak tepat, settingan frekuensinya terlalu tinggi. Kedua, masuk dulu ke dalam kondisi safe mode, tekan F8. Ketiga, install ulang driver VGA-nya. Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya dikarenakan suhu pada VGA card sangat panas. Ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan. Cara mengatasinya: pertama, masuk ke display properties, klik kanan, kemudian pilih properties. Kedua, tekan save setting dan atur ukuran tampilan sesuai dengan keinginan pada screen area. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya: pertama, masuk ke display properties, klik kanan di desktop screen resolution. Kedua, klik advanced setting, kemudian klik monitor dan pilih properties. Pada bagian ini ditampilkan refresh rate yang diinginkan. Sound card baru tidak terdeteksi. Cara mengatasinya: pertama, crash dengan sound card yang lama. Kedua, cek pada manual fungsinya, apakah sound card on board-nya perlu dimatikan atau tidak. Jika hendak menginstal ulang sound card yang baru, biasanya bisa dimatikan lewat jumper atau BIOS.